Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafasrudin dengan NIM G0024210 dari kelompok B2 atau SGD12. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan anatomi saya mengenai uropoetika atau laporan anatomi yang ketiga. Langsung saja ke pertanyaannya atau perintahnya, yaitu jelaskan anatomi ren, vaskularisasi, dan inervasinya. Mungkin saya akan mulai terlebih dahulu dari fungsi dari ren itu sendiri. Jadi ren itu sendiri dia itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu untuk menyaring darah dari zat-zat yang kurang diperlukan oleh tubuh, dan dia itu akan dikeluarkan sebagai urin melalui sistem ekskresi. Lalu dia juga akan berfungsi sebagai mengatur keseimbangan air, elektrolit, juga asam basa darah, dan berfungsi juga sebagai fungsi endokrin seperti eritropoietin, enzim renin, dan juga kalsitriol. Yang pertama saya akan membahas posisi anatomisnya terlebih dahulu dari ren. Jadi ren ini termasuk organ retroperitoneal, yang dimana dia itu ada glandula adrenalnya di polus superiornya. Jadi dia itu di superiornya sini dia itu ada yang namanya glandula adrenal. Lalu untuk letak skeletopisnya dia itu untuk ren sinister dia ada di setinggi VTH 12 sampai dengan VL3. Lalu untuk ren dexter dia itu berada lebih rendah setengah vertebrae dibandingkan dengan ren sinister, dikarenakan dia itu mengalami atau ada pendesakan dari lobus hepatis dexter seperti itu. Lalu untuk lapisan pembungkus dari ren itu sendiri. Jadi lapisan pembungkusnya dia itu yang pertama ada kapsula fibrosa. Nah, ini kapsula fibrosa. Nah, kapsula fibrosa ini dia itu adalah pembungkus yang meliputi ren dan langsung melekat erat pada permukaan yang ada di luar ren. Lalu yang kedua ada perirenal fat. Ini dia itu adalah perirenal fat. Dia itu karena namanya perirenal fat berarti dia adalah lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang keluar masuk ren. Lalu ada fascia renalis. Nah, fascia renalis ini dia adalah lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat, ren, dan glandula suprarenalis, membungkus ren, glandula adrenal, dan bagian depan ada namanya fascia gerota. Lalu yang terakhir ada pararenal fat. Nah, ini pararenal fat. Jadi pararenal fat ini adalah lemak yang letaknya itu ada di luar fascia renalis di bagian posteriornya, dan juga di posterolateral ren. Selanjutnya untuk struktur internal dan eksternal ren. Jadi untuk struktur eksternalnya sendiri dia itu ada fasies yang dimana itu terbagi menjadi dua, anterior dan posterior. Lalu ada polus atau ekstremitasnya, yaitu ada di superior atau craniales, dan juga inferior atau caudalis. Yang ketiga ada margonya ada lateral dan medial. Yang lateral dia itu berbentuk konveks cembung, dan yang medial itu berbagian yang cekung. Selanjutnya struktur internalnya. Jadi struktur internalnya dia itu ada namanya cortex renalis, yang dimana di cortex renalisnya ada columna renalis seperti ini. Struktur di antara piramida renalis, ada juga arcus corticalis atau lengkungan yang menghubungkan antara columna renalis. Lalu ada medulla renalis. Jadi kalau misalnya korteks itu ada pada bagian luar, lalu yang pada bagian sini itu namanya ada medula. Nah, yang medulanya ini dia itu yang pertama ada pyramidalis ren. Nah, pyramidalis ren sesuai namanya dia itu adalah berbentuk segitiga ini, itu namanya pyramidalis ren. Lalu ada papilla renalis. Papilla renalis itu pada bagian sini nih, yang menunjuk ini papilla renalis. Jadi dia apex dari medulla renalis dan menghadap ke sinus renalis. Lalu ada foramina papillaria atau lubang-lubang di ujung papilla renalis dan muara dari ductus papillaris seperti ini. Lalu ada calyx minor.
Kalis minor itu letaknya ada pada ini nih. Ini kalis minor. Nah, yang dimana dia itu akan berlanjut menjadi kalis mayor. Nah, kalis mayor ini dia itu akan lanjut lagi menjadi yang namanya pelvis renalis. Atau dapat dikatakan pelvis renalis itu adalah gabungan dari kalis minor yang akan menjadi ureter. Jadi ini kan udah ureter. Nah, ini udah ureter. Nah, ini kalis mayor, jadi tengah-tengahnya itu ada pelvis renalis. Lalu ada juga namanya sinus renalis atau pelebaran hilus. Lanjut saja ke vaskularisasi ren. Jadi untuk ren sendiri itu secara vaskularisasinya dia itu dimulai dari aorta abdominalis, lalu dia itu akan masuk ke arteri ren sini. Ini namanya arteri renalis. Yang dimana dia itu akan lanjut lagi menjadi arteri segmentalis, dan ketika masuk ke lobarusnya dia itu akan namanya arteri lobaris, dan lanjut lagi ke arteri interlobaris dan sebagainya. Lalu ketika sudah, dia itu juga akan keluar melalui vena. Vena sendiri itu dimulai juga dari vena interlobaris, lalu dilanjut dengan arcuate vein, lalu interlobar vein juga, terus kembali lagi ke arteri renalis, lalu ditarik kembali oleh vena cava inferior. Lanjut saja ke inervasinya. Jadi untuk inervasi renalis atau ada flexus renalis. Jadi ada somatic afferent, itu yaitu adalah nervi spannici thoracici. Lalu untuk simpatisnya dia ada di nervus splanchnicus major et nervus splanchnicus minor. Parasimpatisnya dia itu adalah nervus vagus. Plexus renalis berhubungan dengan plexus testicularis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ren. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.